Perkenalkan, nama saya Yohannes Santo Nugroho, NIM 11170256. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resiko yang kami ambil dari kafe kedai Janji Joni. Nah, di sini saya menjelaskan 3 resiko, yaitu ada resiko internal dan eksternal. Untuk resiko internalnya yaitu resiko teknologi, sedangkan untuk eksternalnya yaitu resiko ekonomi dan politik. Resiko ekonomi di sini dengan besaran level resiko yaitu 5,667 memiliki warna hijau, dan untuk resiko teknologi dan resiko politik masuk dalam warna biru karena memiliki besaran levelnya yaitu sebesar 3,833 dan 2,667. Selanjutnya di sini ada risk appetite. Untuk resiko teknologi dan resiko politik masuk dalam level resiko sangat rendah dengan besaran level resikonya yaitu 3,833 dan 2,667, sehingga tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani resiko tidak diperlukan karena level resiko ini sangat rendah dan tidak mengancam keberlangsungan usaha tersebut. Sedangkan untuk resiko ekonomi masuk dalam resiko rendah dengan besaran resiko yaitu 5,667, sehingga tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani resiko tersebut yaitu sebuah tindakan yang tidak perlu dan tidak langsung harus dilaksanakan secepatnya karena resiko ini sangat rendah. Selanjutnya untuk urutan prioritas resiko serta perlu tidaknya penanganan resiko. Yang pertama di sini ada jenis resiko politik, yaitu dimensi yang perlu ditangani yaitu resiko mata uang dan agregat permintaan. Sedangkan dari jenis resiko lainnya itu tidak ada yang perlu ditangani karena memiliki resiko rendah. Untuk resiko teknologi, politik, dan ekonomi, dimensi yang tidak perlu ditangani ini tidak ada karena di sini semuanya tertuju pada resiko yang ditangani aja, yaitu resiko mata uang dan agregat permintaan. Resiko yang perlu diatasi di atas itu berada di zona hijau, yang berarti diambil tindakan jika diperlukan. Selanjutnya ada penanganan resiko. Yang pertama ada untuk sasarannya ada resiko mata uang dengan sumber resiko penurunan mata uang dengan peristiwa susahnya mendapatkan modal usaha yang disebabkan oleh corona dan perekonomian yang tidak stabil dengan dampaknya sebesar 3,5 dan areanya di area ekonomi. Sedangkan untuk besaran frekuensi dan level resiko sebesar 2 dan 7. Untuk prioritas penanganannya sebesar 5,67. Ya, kemudian keputusan yang diambil yaitu diambil dengan tindakan. Selanjutnya ada agregat permintaan dengan sumber resiko penurunan daya beli konsumen dengan peristiwa ketatnya persaingan yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan akibat COVID-19. Dampak dari agregat permintaan ini sebesar 2,5 dan areanya yaitu area ekonomi. Sedangkan untuk frekuensi dan level resiko sebesar 2,5 dan 6,25 dengan prioritas penanganannya sebesar 5,67. Dengan keputusan yang diambil yaitu diambil keputusan. Selanjutnya ada pengendalian resiko. Di sini terdapat 2 jenis resiko yang perlu dikendalikan, yaitu ada resiko ekonomi dan ada jenis resiko ekonomi dan dimensinya ada resiko mata uang dan resiko permintaan, agregat permintaan. Yang pertama ada resiko mata uang. Nah, di sini rencana penanganannya yaitu melakukan pinjaman usaha agar bisnis bisa berjalan kembali dengan normal. Karena dampak COVID ini sangat meresahkan bagi kalangan usaha-usaha karena mereka kesulitan untuk mendapatkan dana akibat COVID ini. Nah, penanggung jawabnya yaitu owner. Selanjutnya ada dimensi resiko yang kedua yaitu resiko agregat permintaan. Rencana penanganannya yaitu melakukan inovasi baru terhadap menu makanan dan minuman di kedai Janji Joni. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan promosi secara gencar atau membuat diskon agar konsumen tertarik untuk membeli di kedai Janji Joni. Penanggung jawabnya yaitu owner. Jadi kesimpulan dari analisis yang kami lakukan di kedai Janji Joni ini, baik itu resiko sangat besar maupun rendah, kedai Janji Joni harus menganalisis dan melakukan penanganannya dengan baik karena dari situ dia bisa melakukan keputusan dengan baik.
baik itu resiko kecil maupun besar harus ditangani dengan baik karena bisa saja mengakibatkan kerugian atau kebangkrutan jika tidak ditangani dengan baik. Sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.